Nggak bisa masuk katanya. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari sebuah blueprint atau cara membangun sumber penghasilan melalui bisnis online dan juga offline dengan sistem yang sederhana ya, dengan produk yang memiliki potensi repeat order serta bimbingan yang terarah. Jadi malam hari ini saya tidak sedang membahas cara cepat menjadi kaya ya, menjadi kaya secara instan ya, tidak, tetapi membahas tentang sebuah blueprint atau cara membangun sumber penghasilan melalui bisnis online maupun offline. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua saat mengikuti presentasi ini dengan pikiran yang terbuka. Catat bagian-bagian yang paling relevan dengan kondisi Bapak Ibu semua. Nanti pada akhir sesi, silakan Bapak Ibu memutuskan yang paling tepat untuk Bapak Ibu semua. Ya, kita mulai dari alasan mengapa sumber penghasilan tambahan itu semakin penting ya. Nah ini, kita hidup itu dalam kondisi ekonomi yang terus berubah. Harga kebutuhan juga bergerak ya, terus berubah. Kemudian pengeluaran keluarga juga bertambah. Inflasi ya semakin tinggi. Nah, tetapi penghasilan utama, sementara penghasilan utama itu belum tentu meningkat dengan kecepatan yang sama dengan kenaikan pengeluaran, kenaikan kebutuhan ya, belum tentu penghasilannya meningkat secara sama gitu. Nah, kemudian ketika seluruh kebutuhan kita bergantung pada satu sumber penghasilan, nah resiko keluarga akan menjadi lebih besar. Ini bukan istilahnya saya mau menakut-nakuti gitu, tetapi uh, lebih ke mengajak kepada Bapak Ibu semua lebih siap, kita semua harus lebih siap gitu. Sumber penghasilan kedua itu dapat menjadi bantalan atau pijakan, bukan berarti kita harus langsung meninggalkan pekerjaan kita yang saat ini atau usaha kita yang sekarang ya. Nah, sebelum kita membahas solusinya, mari kita ukur dulu kesiapan keuangan kita masing-masing. Nah, coba Bapak Ibu renungkan sejenak seberapa siap kondisi Bapak Ibu saat ini, keuangan saat ini ketika menghadapi perubahan. Jadi Bapak Ibu boleh jawab pertanyaan ini ya, 4 pertanyaan ini, dan Bapak Ibu cukup dijawab dalam hati saja gitu, tidak perlu menjawab kepada saya ya. Yang pertama, jika penghasilan utama berhenti selama 3 bulan, apakah keuangan keluarga tetap aman? Nah, ini perlu direnungkan masing-masing ya. Kemudian yang kedua, apakah saat ini Bapak Ibu semua sudah memiliki sumber penghasilan yang kedua? Nah, kalau memang sudah, ya puji Tuhan, syukur gitu ya. Alhamdulillah, tetapi kalau belum, mari kita mencari solusinya gitu. Kita mencari sumber penghasilan kedua yang kira-kira dapat kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah berapa tambahan penghasilan yang Bapak Ibu butuhkan setiap bulan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa menghitung ya, kira-kira aku butuh tambahan penghasilan berapa nih tiap bulan. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu renungkan sendiri. Kemudian yang keempat adalah apakah Bapak Ibu semua memiliki waktu 1 sampai 2 jam sehari untuk membangun sesuatu. Nah, kabar baiknya kalau memang punya waktu 1 sampai 2 jam saja per hari, pasti Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu untuk membangun sumber penghasilan yang kedua. Nah, ketika seluruh kebutuhan kita bergantung pada satu sumber penghasilan, itu resiko keluarga menjadi lebih besar. Kita membutuhkan suatu sumber penghasilan yang kedua. Nah, Bapak Ibu, 4 pertanyaan ini tidak perlu dijawab kepada saya, tapi jawaban jujur Bapak Ibu
ini merupakan titik awalnya ya. Karena apa? Kesadaran itu bukan tanda kelemahan kita. Kesadaran adalah langkah pertama untuk menuju perubahan. Nah, kalau kebutuhan itu memang nyata, mengapa banyak orang yang sudah mencoba bisnis justru berhenti di tengah jalan? Nah, ini jadi banyak pemula yang berhenti berbisnis ya, bukan karena tidak mampu, tetapi seringkali karena memulai tanpa arah yang tepat. Yang pertama, tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, mungkin memilih bisnis yang terlalu rumit. Nah, yang ketiga, mengeluarkan modal sebelum memahami pasar. Jadi karena saking kepingin memulai bisnis tanpa istilahnya memahami pasar, kita langsung tiba-tiba ikut-ikutan ya, ikut-ikutan ini lagi booming, ikut-ikutan orang lain. Sehingga ketika kita mengeluarkan modal tanpa memahami pasar, itu resikonya justru akan semakin besar gitu. Karena kita tidak istilahnya tidak menguasai ya. Nah, yang keempat adalah tidak memiliki mentor atau pendamping. Kenapa? Karena mentor atau pendamping ini juga penting ya, karena mereka akan mendampingi kita, mereka akan menunjukkan arah ya, supaya kita akan lebih cepat gitu dalam mencapai tujuan kita. Nah, kemudian yang kelima adalah mengharapkan hasil secara instan atau pinginnya cepat-cepat dapat hasil yang besar. Ya, semua orang kalau ditanya mau nggak penghasilan 100 juta per bulan, pasti jawabannya mau gitu. Mau Bun, mau. Tapi banyak orang yang tidak mau melewati prosesnya, tidak mau melewati proses yang harus dijalani gitu, maunya instan. Nah, ini justru yang membuat banyak pemula akhirnya jadi berhenti. Dan yang keenam adalah tidak konsisten dalam menjalankan aktivitas. Jadi istilahnya tidak terus-terusan ya, tidak konsisten dalam menjalankan. Mungkin seminggu lagi semangat-semangatnya jalan, kemudian berhenti gitu. Tiba-tiba moodnya tidak baik ya. Kalau seorang pebisnis itu bagaimanapun mood kita harus tetap menjalankan secara konsisten. Kita harus tetap terus memegang istilahnya apa namanya kekonsistenan kita ya. Kita harus terus melakukan gitu, apapun kondisinya kita harus terus menyediakan waktu, meluangkan waktu gitu. Komitmen ya maksudnya, komitmen. Mau komitmen sehari 1-2 jam itu nggak apa-apa, yang penting konsisten. Jadi bukan masalah berapa banyak waktu yang kita luangkan, tetapi konsistensinya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minggu. Iya. Pemulutan itu masih. Nah, mohon maaf ya, di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian, nah karena itu bisnis tidak cukup dibangun hanya dengan semangat ya, jadi bukan hanya semangat saja gitu. Oh maaf sebelumnya ya, tadi karena ada yang ini. Oke, masalahnya banyak orang berkata saya belum punya modal gitu. Padahal dalam praktiknya hambatan yang lebih besar itu sering berupa tidak tahu target marketnya atau tidak tahu target pelanggannya siapa. Kemudian yang kedua tidak tahu cara memulai percakapan, ya. Kemudian yang ketiga takut menawarkan produk. Yang keempat mudah menyerah ketika ditolak, ya. Kemudian terlalu banyak belajar, jadi belajar terus. Kalau belajar mah rajin gitu ya, tapi kurang praktek. Jadi percuma kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah belajar, tapi kita nggak pernah mau praktek, nggak pernah mau bergerak, itu juga percuma. Nah, kemudian apa? Tidak memiliki jadwal aktivitas harian. Nah, ini penting. Jadwal aktivitas harian juga akan membuat kita kegiatan aktivitas kita akan lebih terarah. Jadi masalahnya bukan karena bukan selalu kurang modal ya. Modal itu istilahnya nomor sekian lah gitu. Modal itu penting, tapi arah, keterampilan dan konsistensi itu jauh lebih
menentukan. Apalagi dalam rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami, mereka juga banyak sekali, nanti ada ya testimoni, banyak sekali yang mengawali bisnisnya itu tanpa modal yang besar ya, bahkan dalam kondisi kekurangan, tetapi mereka bisa membuktikan, bisa memperoleh income puluhan juta ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, bisnis itu tidak dibangun hanya dengan semangat saja. Jadi bukan sekedar semangat saja, tetapi semangat itu membantu kita untuk memulai ya. Nah, tetapi ada 3 hal yang membuat bisnis itu mampu bertahan. Apa saja? Yang pertama adalah sistem yang mudah dipelajari ya, langkah-langkahnya jelas, sederhana, dan bisa diikuti oleh siapa saja, termasuk oleh pemula. Nah, kalau ini sistemnya sudah ada, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah aktivitas yang dapat diulang. Jadi aktivitas harian yang konsisten, yang bisa diulang setiap hari untuk mendapatkan hasil yang stabil. Nah, kemudian fondasi yang ketiga apa? Fondasi yang ketiga adalah bimbingan sampai mampu melakukan sendiri. Jadi ada mentor atau tim yang membimbing, mendampingi, dan membantu hingga berhasil. Nah, 3 pilar ini yang 3 hal ini yang bekerja bersama untuk membantu Bapak Ibu semua membangun bisnis yang lebih mudah, lebih terarah, dan juga konsisten. Nah, bayangkan ya kalau ada langkah yang jelas, aktivitasnya yang sederhana untuk dilakukan setiap hari, kemudian ada mentor yang mendampingi ketika kita bingung, ada orang yang tempat kita bertanya. Nah, 3 unsur ini yang membuat perjalanan pemula itu menjadi lebih terarah. Nah, lalu dari mana penghasilan yang sehat itu seharusnya berasal? Ini ya, penghasilan bisnis itu berasal dari mana? Yang dasar penghasilan itu harus berasal dari aktivitas nyata ya. Ada produk yang digunakan atau dibutuhkan ya. Kalau nggak ada produk itu namanya bukan bisnis. Walaupun jasa itu sama aja produk tuh. Produknya bisa jasa, bisa fisik. Kemudian ada pelanggan yang mendapatkan manfaat. Ada pelanggan ya yang memperoleh manfaat atau mendapatkan nilai. Kemudian apa? Ada transaksi penjualan. Jadi ada yang beli, ada yang jual ya, ada transaksi penjualan, ada pelayanan setelah pembelian. Ada peluang terjadinya pembelian kembali atau repeat order. Nah, kalau repeat ordernya tinggi, ini juga menjadikan bisnis lebih baik ya. Nah, siklusnya itu sederhana ya, seperti dalam gambar, itu pelanggan memperoleh, jadi ada produk ya, produk yang memberikan manfaat nyata. Kemudian pelanggan mendapatkan manfaat, sehingga ada terjadi transaksi penjualan, ada pelayanan setelah pembelian, sehingga terjadi repeat order atau pembelian kembali. Jadi siklusnya sederhana ya. Jadi fokus kita itu bukan sekedar mencari orang ya, tetapi fokus kita membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Nah, kemudian salah satu kategori yang mendukung siklus adalah produk konsumsi sehari-hari. Nah, mengapa produk konsumsi menarik? Produk konsumsi itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena produk seperti ini itu lebih mudah dikenalkan melalui pengalaman kita pribadi. Kita jadi lebih gampang sharing ya kalau kita sudah mencoba memakai produk tersebut, sehingga ketika kita melakukan bisnis dengan produk konsumsi sehari-hari ini kita lebih mudah dalam sharing ya. Kemudian apa? Memiliki potensi repeat order yang tinggi. Apabila produknya cocok, pasti pelanggan akan repeat order lagi. Nah, kemudian apa? Bisa dipasarkan secara offline maupun online. Nah, pasarnya juga relatif luas ya dan terus berkembang karena merupakan konsumsi sehari-hari. Semakin besar kebutuhan, maka semakin besar peluangnya untuk membangun bisnis yang stabil. Nah, sekarang mari kita lihat alur bisnis yang berbasis pelanggan secara utuh. Alurnya seperti ini ya. Jadi kita pertamanya apa? Pakai dulu ya, pelanggan mencoba dan menggunakan produk. Mungkin kita yang
istilahnya menjalankan bisnis, kita pakai dulu, kita coba dulu produknya gitu. Kita coba, kita gunakan, maka kita rasakan manfaatnya ya. Rasakan manfaat dari produknya, kualitas produknya, sehingga ketika kita men-sharingkan kepada orang lain lebih mudah. Lalu berikutnya adalah ceritakan pengalaman kita ceritakan ya, pelanggan juga menceritakan pengalaman positifnya kepada orang lain. Lalu setelah kita sharing, kita berikan juga pelayanan yang terbaik untuk menjawab kebutuhan dan juga bangun kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan kita ya. Sehingga ketika kita melayani dengan baik, maka akan terjadi repeat order. Pelanggan akan kembali membeli dan menjadi pelanggan setia. Kembali membeli kepada kita kalau kita melayani dengan baik ya, tidak pindah ke toko sebelah istilahnya, atau ke reseller yang lain ya, tapi tetap kepada kita karena kita memiliki hubungan yang baik dengan konsumen gitu, kita membangun kepercayaan. Nah, itu yang penting ya. Alur ini akan menciptakan siklus yang positif yang membuat bisnis akan terus berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, agar siklus ini menjadi kuat, ada 3 fondasi yang harus berjalan bersama-sama. Ini adalah fondasinya ya, 3 fondasi supaya bisnis menjadi kuat. Yang pertama adalah produk. Jadi produk itu harus memiliki nilai guna atau manfaat bagi pelanggan ya, harus memiliki kualitas yang baik dan juga konsisten kualitasnya. Jangan sampai istilahnya hari ini kualitasnya baik gitu ya, besok-besok kualitas menurun. Nah, nanti pelanggan akan kapok. Tapi kalau kualitasnya baik dan konsisten, maka fondasi bisnis ini akan sangat kuat. Kemudian fondasi yang kedua apa? Yang kedua adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu harus mendapatkan informasi yang jelas sebelum membeli ya. Jadi kita sebagai penjual pun kita harus menguasai produk ya, menguasai produk knowledge-nya supaya ketika kita menjelaskan kepada pelanggan juga bisa menjelaskan dengan jelas gitu. Kemudian apa, pelanggan juga mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan yang baik sehingga pelanggan akan merasa diperhatikan. Kalau merasa diperhatikan, mereka akan senang ya. Mereka akan senang dan akan menjadi pelanggan setia kita. Nah, yang ketiga adalah sistem. Sistem yang membantu aktivitas pemasarannya dilakukan secara konsisten. Karena tanpa sistem juga bisnis nggak akan kuat ya. Membuat proses kerja itu lebih mudah dan lebih efisien. Dan mendukung pengembangan bisnis jangka panjang. Nah, kalau produk, pelanggan, dan sistem ini sudah berjalan selaras, maka bisnis saya yakin akan lebih kuat, stabil, dan juga berkelanjutan gitu untuk jangka panjang ya. Karena apa? Kalau produk tanpa pelayanan yang cukup, pelayanan yang baik juga tidak sempurna ya. Nah, sebaliknya juga apa, pelayanan tanpa sistem juga kan melelahkan. Sistem tanpa produk yang nyata juga tidak akan sehat. Jadi ketiganya itu harus selaras, maka bisnis akan lebih kuat, stabil, dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian dengan fondasi tersebut, saya ingin memperkenalkan sebuah kendaraan bisnis yang bisa kita pelajari bersama. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira Bapak Ibu ingin tahu nggak kendaraan bisnis apa yang bisa membawa Bapak Ibu istilahnya memperoleh atau membangun sumber penghasilan yang baru, sumber penghasilan kedua ya. Kira-kira mau tahu Sangat atau ingin mau tahu, Ibu. banget? Sangat ingin tahu. Sangat Sangat ingin tahu ingin banget. tahu. Oke, banyak yang mau tahu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya perkenalkan bisnis Swanghor ya. Swanghor adalah perusahaan penjualan langsung yang berbasis produk dan juga jaringan konsumen. Nah, sudah memiliki jaringan bisnis di 7 negara, yaitu yang pertama di Taiwan tahun 1987. Jadi perusahaan ini sudah berdiri 39 tahun ya. Bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin, tapi sudah puluhan tahun
sudah hampir 40 tahun. Yang kedua adalah di Malaysia tahun 1988, kemudian yang ketiga di Thailand 1999, di Singapura tahun 2002, di Hong Kong 2004, dan masuk ke Indonesia di tahun 2005. Artinya di Indonesia juga sudah masuk selama 21 tahun ya. Kalau selama 21 tahun masih bisa bertahan, artinya kualitas produknya pasti bagus. Karena perusahaan yang kualitas produknya tidak bagus nggak mungkin bisa bertahan sampai puluhan tahun. Jadi ini yang membuat saya juga yakin ya bahwa produknya pasti bagus, berkualitas karena terbukti sudah sampai 21 tahun. Dan yang terakhir adalah di Myanmar tahun 2011. Nah, untuk istilahnya lamanya pengalaman perusahaan ini sebenarnya bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan ya, betul ya Bapak Ibu ya. Yang juga penting selain perusahaannya, yang penting adalah pertama produk, kemudian legalitasnya seperti apa, sistem pemasarannya seperti apa, dukungan pembinaannya seperti apa ya, dan juga kesesuaian dengan tujuan pribadi masing-masing. Nah, malam ini kita akan pelajari semuanya secara bertahap. Yang pertama, mari kita lihat aspek legalitas dari produk dan juga perusahaannya. Ini adalah legalitas dari perusahaan maupun untuk produknya ya. Jadi legalitasnya lengkap dan juga terpercaya. Di mana perusahaan sudah tergabung dalam APLI yang sudah memiliki sertifikat keanggotaannya. Kemudian juga ada ISO. ISO ini juga tentang sistem manajemen mutunya ya. Jadi sistem manajemen mutunya juga sudah ada sertifikasinya. Kemudian sertifikasi halal juga ada ya. Artinya ini juga penting. Kemudian praktik produksi yang baik itu ada good hygiene practice ya. Jadi tentang kebersihannya, ke higienisnya ya. Kemudian juga terdaftar juga di BPOM. Nah, BPOM ini juga penting ya tentang kualitas produk juga, dan juga sudah ada standar SNI. Jadi semuanya sudah lengkap ya, yang artinya jaminan keamanan dan kualitas produk itu terjamin. Ini juga meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Ketika kita mau sharing kepada orang lain, kepada calon pelanggan kita, kita juga dengan sangat yakin ya, karena sudah lengkap legalitasnya. Jadi legalitas ini juga akan mendukung bisnis yang profesional dan juga berkelanjutan. Lalu standar internasional juga diakui ya, kita juga sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang standar internasional. Nah, legalitas lengkap ini merupakan wujud komitmen dari Swanghor untuk menghadirkan produk yang terbaik dan juga memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi seluruh pelanggan, bagi kita juga yang menjadi mitranya ya. Nah, kemudian selain legalitas, kualitas juga dipengaruhi oleh bagaimana produk itu dibuat. Nah, ini suatu keunggulan dari Swanghor ya, di mana salah satu kekuatan dari Swanghor adalah jalur produksi yang terintegrasi dari mulai budidaya ganodermanya, budidaya tubuh buah ganoderma menggunakan teknologi modern dan terkontrol. Dari mulai budidayanya, kemudian ekstraksinya, pengolahannya, kontrol kualitas, produksi dan pengemasannya, ini semua terintegrasi dalam satu atap ya, sehingga dari alam diolah dengan teknologi, diproses dengan keahlian, dan menghasilkan produk yang memiliki standar yang tinggi. Karena semuanya dilakukan di satu atap, jadi lebih bisa terkontrol untuk bahan bakunya, ya. Semuanya istilahnya dilakukan dalam satu atap. Karena proses integrasi ini proses yang membantu menjaga keterlacakannya, menjaga kebersihannya, konsistensi dari produk tersebut ya. Jadi ini tuh sangat penting ya. Jadi secara harga juga terjangkau karena istilahnya kita bukan maklun gitu ya, bukan dengan bekerja sama dengan pihak lain, tapi semuanya dilakukan dalam satu atap. Nah, mari kita lihat lebih dekat juga dengan proses awal tersebut, yaitu budidaya Ganoderma. Nah, ini budidaya Ganoderma karena bahan baku utama dari
produk-produk Swanghor ini adalah Ganoderma ya. Ganoderma ini adalah salah satu produk istilahnya unggulan dari PT Swanghor. Semua produk-produknya mengandung yang namanya Ganoderma ini. Nah, Ganoderma ini merupakan bahan baku utama yang dibudidayakan sendiri ya. Tadi sudah dijelaskan terintegrasi dalam satu atap. Proses budidaya hingga pengolahannya setiap tahap dikendalikan untuk menjaga konsistensi bahan baku. Jadi dari istilahnya budidaya mandiri ini membuat prosesnya lebih mudah ditelusuri ya. Dari pemasukan bahan bakunya lebih terkendali. Dari pemilihan bibitnya, kemudian budidayanya juga terkontrol, panennya juga bisa tepat pada waktunya ya. Pada waktu yang tepat maksudnya, jadi ketika belum Ganodermanya belum siap panen ya nggak akan dipanen gitu. Sampai tunggu istilahnya sudah matang gitu ya, sudah bisa dipanen. Kemudian seleksi dan juga pengolahannya juga penting. Nah, apa yang membuat Ganoderma ini sesuatu yang banyak dipelajari ya di luar sana ya? Kita lihat apa sih komponen-komponen alami yang ada di dalam Ganoderma. Nah, ini dia bahan-bahan fungsional yang ada di dalam Ganoderma. Jadi di Ganoderma lucidium ini mengandung beragam kelompok senyawa alami ya, seperti triterpenoid ya, ini senyawa khas dengan struktur yang beragam yang membantu juga untuk sistem imun tubuh ya. Kemudian ada polisakarida. Nah, polisakarida ini adalah karbohidrat kompleks, termasuk juga beta-glukan. Kemudian apa? Peptida dan protein. Ini rangkaian asam amino dan protein alami. Kemudian ada sterol, komponen lipid ya alami pada jamur. Dan juga nukleosida, termasuk adenosin dan juga senyawa terkait. Jadi kandungan ini dapat berbeda-beda menurut varietas dan juga media tanam, usia panen, dan juga metode pengolahan. Nah, kandungan-kandungan yang ada di dalam Ganoderma ini memang berbeda-beda dalam setiap Ganoderma. Itulah sebabnya kenapa PT Swanghor ini semuanya dari dari budidayanya sampai proses akhirnya itu dilakukan sendiri supaya semuanya terkontrol dari sisi kualitasnya dan bahan-bahan fungsionalnya ini tidak hilang. Jadi bahan-bahan fungsionalnya ini tetap istilahnya tidak hilang, terkandung dalam setiap produk-produk yang ada di Swanghor. Nah, lalu bagaimana manfaatnya ya? Kalau ini semua istilahnya istilah-istilah kedokteran, terus manfaatnya apa sih Bun gitu ya? Nah, ini adalah manfaat dari Ganoderma. Jadi yang pertama adalah mengendalikan sistem imun tubuh. Ya, kemudian mengatasi kelelahan dan juga depresi, alergi ya, mengurangi nyeri kronis. Kemudian memelihara kesehatan hati dan juga ginjal, melawan infeksi, bakteri dan virus, memperlambat penuaan dan menangkal radikal bebas ya. Jadi untuk penyakit-penyakit degeneratif ini juga kita istilahnya mencegah penyakit-penyakit degeneratif ya, menangkal radikal bebas atau racun ya, memulihkan kesehatan penderita kanker. Jadi untuk penderita kanker juga bisa dibantu dengan Ganoderma ini. Kemudian mengurangi peradangan dan kerusakan oksidatif, memulihkan fungsi organ tubuh, mencegah penyakit jantung dan juga diabetes, dan melancarkan peredaran darah. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya, perusahaan Swanghor itu sudah memiliki sertifikasi ganda untuk produknya ya, di mana produk-produk Swanghor yaitu Yungken Ganoderma, produk Ganodermanya ini sudah punya sertifikat produk kesehatan. Yang pertama tentang pengontrolan sistem imun ya, artinya produk Ganoderma ini mampu mengendalikan sistem imun tubuh gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang perlindungan kesehatan hati. Jadi produk Ganoderma ini sudah terbukti melindungi hati ya, jadi melindungi kerusakan hati sehingga
aman untuk dikonsumsi. Hati ya, hati itu tidak istilahnya rusak, karena biasanya kan kalau minum obat-obatan maksudnya kayak jamu-jamu herbal itu bisa merusak hati. Sedangkan Ganoderma ini sudah terbukti aman, tidak merusak hati ya, kesehatan hati tetap terlindungi. Ini sudah ada sertifikasinya bertaraf internasional. Nah, kemudian proses apa ya? Ini nih keunggulan dari bisnis Swanghor ya. Berikutnya adalah sebelum kita mulai lebih dalam lagi, saya juga ingin menjelaskan tentang 5 keunggulan ketika kita bergabung di bisnis Swanghor. Yang pertama adalah pendaftarannya gratis. Jadi Bapak Ibu ketika mendaftar bergabung jadi mitra Swanghor itu tidak dipungut biaya alias gratis ya, 0 rupiah. Tidak dikenakan biaya pendaftaran. Nah, yang kedua, apa tidak diwajibkan membeli produk ketika bergabung. Jadi di luar sana itu banyak ya bisnis-bisnis yang ketika kita mendaftar jadi mitranya harus membeli 1 paket gitu ya. Ada yang jutaan rupiah, ada yang sampai puluhan juta ya. Kalau di sini di Swanghor itu tidak. Jadi tidak ada kewajiban membeli produk saat bergabung dan juga tidak ada biaya pendaftaran. Sehingga calon mitra bisa mempelajari sistemnya lebih dulu. Mempelajari sistemnya, mempelajari produknya. Gitu, lebih dulu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak wajib tutup poin setiap bulan. Nah, ini juga yang membuat saya juga mau bergabung ya. Karena apa? Karena tidak mewajibkan tutup poin sehingga tidak memberatkan para member ya, tidak memberatkan mitra gitu. Membeli produk itu sesuai kebutuhan saja gitu. Kita nggak perlu menumpuk stok ya, kita nggak perlu belanja dengan sekian juta per bulan gitu, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita butuhnya kopi aja tiap bulan 1 box saja boleh gitu, atau saya mau coba girincinya atau odolnya dulu boleh, atau produk-produk yang lain boleh, karena tidak dipaksa melakukan belanja bulanan, jadi bebas ya. Kemudian apa, produknya juga bisa dijual menggunakan sistem dropship. Artinya karena pembelanjaannya melalui website, kita itu bisa belanja dengan nama ID kita, kemudian dikirim ke konsumen, alamat konsumen langsung, itu bisa banget. Jadi kita bisa menggunakan sistem dropship juga. Jadi fleksibel ya saat kita memulainya, ringan juga saat menjalankan dan juga mudah dipelajari. Lalu yang ketiga, keuntungan yang ketiga apa keunggulannya? Tidak ada target atau omset grup yang dipaksakan. Jadi target itu ditentukan oleh masing-masing pribadi. Seberapa kita mau ingin cepat, seberapa kita mau istilahnya menghasilkan. Nah, itu targetnya ditentukan oleh pribadi kita masing-masing gitu. Jadi tidak ada target omset grup yang dipaksakan ya. Dapat disesuaikan juga dengan waktu dan tujuannya. Mitra bisa menentukan sendiri kecepatan pertumbuhan bisnisnya. Mau cepat, mau lambat, atau mau sedang, bebas ya. Kemudian apa yang keempat adalah tidak perlu menyimpan stok produk. Jadi ini banyak ya yang membebani para member kalau kita harus stok produk gitu. Kita harus membeli produk dalam jumlah yang banyak dulu supaya mendapatkan harga diskon misalnya. Nah, kalau di Swanghor ini tidak ya. Jadi mengurangi kebutuhan modal. Kita nggak perlu modal dulu di awal gitu. Dan juga apa? Menghindari resiko menumpuk produk. Jadi produknya istilahnya kita nggak perlu stok ya. Kita ibaratnya membeli sesuai kebutuhan kita. Mungkin kita perlu stok 1 box untuk kita coba sendiri atau untuk kita sebagai sampel ke pelanggan ya, sebagai contoh itu istilahnya tidak perlu stok sampai banyak gitu. Nah, bisnis itu dapat dijalankan dari rumah saja melalui WA, melalui HP ya. Dan yang kelima adalah bukan money game. Yang kelima adalah bukan money game. Karena apa? Aktivitas bisnisnya berbasis penjualan produk nyata. Jadi ada produknya ya nyata. Penghasilannya berasal dari aktivitas bisnis sesuai ketentuan ya. Jadi bukan karena kita itu bukan mendapatkan hasil dari ketika kita merekrut ya. Ketika kita merekrut mengajak orang untuk bergabung di
Swanghor itu kita belum mendapatkan apa-apa ya, karena kita hanya memperkenalkan ayo bergabung sebagai mitra Swanghor. Kita belum dapat apa-apa. Ketika ada penjualan, terjadi penjualan, memenuhi syarat omset, baru kita mendapatkan hasilnya, mendapatkan income-nya. Jadi fokus kita itu membangun konsumen, membangun penjualan dan juga pelayanan ya, dan jaringan produktif. Nah, sekarang mari kita lihat ekosistem dari produknya ya. Setelah kita tahu, nah sekarang sebelumnya kita sistem kerjanya ya. Sistem kerjanya gimana? Sistem kerjanya itu sangat sederhana, yaitu dengan use. Use itu apa? U-S-E ya. U-nya adalah use the product. Gunakan produknya, pahami produknya, kita gunakan supaya kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah share the product. Ya, setelah kita gunakan, kita merasakan manfaatnya, kita menceritakan pengalaman dan juga manfaatnya kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun ya. Kemudian apa baru kita akan mendapatkan hasilnya ya, mendapatkan penghasilan dari penjualan atau pengembangan jaringan, earn the income. Nah, ini potensi penghasilannya adalah 48 juta per bulan dan terus yang bisa terus berkembang ya. Nah, sebelum ke bisnis, kita mulai dengan ekosistem produknya. Produknya apa saja sih, Bu? Nah, sebenarnya di Swanghor itu ada 28 produk ya untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari produk minuman, perawatan diri, perawatan kulit, makanan kesehatan, produk Ganoderma, dan juga kebersihan rumah tangga. Nah, tetapi dari sekian banyak produk ya, 28 produk ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua fokus sama 2 produk saja ya, yang sangat dekat dengan kebiasaan keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah SH Juara Cafe. SH Juara Cafe ini memadukan kopi dengan Ganoderma. Tadi ya jadi kopi, tapi dipadukan dengan Ganoderma, di mana Ganoderma ini yang sudah memiliki hak paten juga sertifikasi kesehatan internasional. Nah, ini tersedia dalam 2 varian, ada yang 3-in-1 dan juga ada yang 4-in-1. Nah, apa bedanya? Nah, jadi 3-in-1 itu isinya apa? Komposisinya adalah yang pertama 100% Arabica, kopi Arabica ya, kualitas premium. Dan tanpa pengawet, tanpa bahan pewarna, tanpa juga pewangi. Jadi ini murni wanginya dari asli kopi ya. Yang kedua adalah kafeinnya kurang dari kafeinnya hanya 100 mg ya, jadi lebih rendah dari kopi yang lain yang rata-rata di atas 300 mg. Kemudian apa? Bebas lemak trans. Jadi di dalam kopi Juara Cafe ini ada creamer, di mana creamernya adalah minyak kelapa yang berkualitas. Sehingga apa? Aman di lambung, baik juga bagi kesehatan jantung. Dan yang jadi topnya ini adalah kandungan Jungian Ganoderma ya. Jungian Ganoderma ini memiliki hak paten, tadi sudah saya jelaskan ya, memiliki sertifikasi kesehatan internasional. Jadi kualitasnya sudah sangat bagus, manfaatnya bagus untuk kesehatan, sehingga ini adalah kopi kesehatan ya, kopi kesehatan. Nah, ini kalau yang 3-in-1 isinya ini kopi Arabica, kemudian creamer minyak kelapa, dan juga Jungian Ganoderma. Lalu yang 4-in-1 itu apa? Ada tambahan gula tebu ya, gula tebu organik. Sedangkan yang 3-in-1 itu tanpa gula. Nah, kemudian produk yang kedua adalah kebutuhan perawatan diri yang digunakan hampir setiap keluarga setiap hari. Apa itu? Ini adalah Green Sea Tooth Gel ya, atau pasta gigi ya. Pilihan utama pasta gigi yang memiliki multifungsi. Jadi ini juga kebutuhan setiap rumah tangga ya. Pasti kita semua ada nggak di sini yang nggak gosok gigi? Semua pasti gosok gigi ya. Berarti semua pasti pakai odol. Nah, odol Green Sea ini mengandung bahan-bahan alami ya. Ada Ganoderma lucidiumnya, ada ekstrak neem, ada lidah buaya, ada ekstrak miswak, xylitol, kemudian klorofil. Nah, keuntungannya apa? Kandungan Green Sea ini bebas dari bahan petrokimia, jadi aman dan bermanfaat untuk semua kalangan, dari anak kecil ya juga istilahnya aman, dan tanpa istilahnya tanpa bahan-bahan kimia.
tanpa fluorid kimiawi, dengan deterjen yang alami juga dari bahan-bahan alami. Dan yang lebih topnya adalah mengandung Jungian Ganoderma. Tadi Jungian Ganoderma yang sudah memiliki hak paten juga memiliki sertifikat kesehatan internasional. Jadi manfaatnya green tea ini sebagai antibakteri, anti jamur, anti inflamasi, anti bau mulut, mendukung kesehatan gusi dan juga melindungi email gigi. Tapi Bapak Ibu, manfaat green tea ini bukan cuma untuk kesehatan gigi ya, tapi juga bisa sebagai P3K di rumah kita. Karena apa? Bisa digunakan untuk luka-luka, bisa luka bakar, luka kegores ya. Pengalaman saya itu kaki saya di bagian tumit itu pecah-pecah gitu sampai perih ya, pecah-pecahnya itu sampai istilahnya lubangnya tuh agak dalam gitu sehingga perih gitu. Saya olesin green tea ini satu malam ya sebelum tidur saya olesi, pagi-paginya itu sudah tertutup gitu, perihnya sudah hilang. Nah setelah 3 hari baru istilahnya kulitnya jadi halus kembali gitu. Pecah-pecahnya istilahnya menghalus gitu ya. Dan juga banyak testimoni juga bisa untuk jerawat, untuk luka karena diabetes juga bisa. Dan ini rasanya itu adem, rasanya dingin ya. Jadi bukannya panas gitu, bukan pedas ya, tapi dingin. Oke, kemudian berikutnya adalah mengapa kopi mudah dikenalkan ya. Jadi istilahnya dari kopi ini menjadi bagian dari kebiasaan banyak orang karena di Indonesia ya juga sudah banyak orang yang memiliki kebiasaan ngopi ya. Saya sendiri juga penikmat kopi gitu. Jadi sekarang sudah bukan istilahnya bapak-bapak saja gitu. Bahkan ibu-ibu pun sudah banyak yang minum kopi gitu. Kafe-kafe di mana-mana rame ya. Jadi kopi ini juga mudah diperkenalkan melalui kegiatan ngopi bersama. Jadi ngajaknya juga gampang, yuk ngopi yuk gitu. Kemudian dapat dijual secara langsung ya atau melalui kanal digital. Kemudian pengalaman rasa ini juga dapat menjadi awal percakapan. Nah, ketika konsumen sudah cocok, ini berpotensi untuk terjadinya repeat order. Nah, dari kebiasaan yang sederhana inilah lahir kemudian pola yang namanya Cafe Plan 111. Nah, apa itu Cafe Plan 111? Nah, pola 11 ini istilahnya berarti yang pertama adalah yang pertama minum 1 kotak SH Juara Cafe per bulan. Jadi kita komitmen minum 1 kotak kopi setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah ajak 1 teman per bulan. Jadi tiap bulan kita mengajak 1 teman untuk bareng-bareng ngopi SH Juara Cafe. Lalu yang ketiga adalah kita fokus jalankan aktivitas ini selama 1 tahun. Maka di bulan ke-13 itu potensi penghasilan kita adalah 48 juta. Nah, hitungannya seperti ini ya, polanya kalau diduplikasi itu menjadi seperti ini. Jadi contohnya kalau di bulan pertama, saya mengajak 1 orang gitu untuk bergabung, ajak 1 orang, sehingga di bulan pertama saya bersama dengan teman saya menjadi 2 orang ya. Ketika belanja masing-masing 1 kopi itu memiliki 28 PV, sehingga di bulan pertama PV saya adalah 56 PV. Nah, di sini saya belum mendapatkan bonus gitu. Bapak Ibu belum mendapatkan bonus di sini. Tapi ketika bulan kedua kita duplikasikan, ayo kita ngajak masing-masing 1 orang. Maka di bulan kedua ada 4 orang. Jumlah PV-nya menjadi 112. Nah, di sini juga belum mendapat bonus karena syarat di Swanghor mendapatkan bonus itu ketika PV-nya mencapai 400 PV minimal ya. Jadi di sini belum. Ketika ngajak 4 orang lagi, di bulan ketiga menjadi 8 orang. Kemudian 8 orang mengajak 4 lagi, di bulan keempat menjadi 16 orang. Nah, ketika 16 orang ini baru PV-nya menjadi 448. Nah, disinilah baru kita mendapatkan bonus yang pertama ya, yaitu 4% sebesar 66.000. Nah, kemudian kalau kita duplikasikan kembali di bulan kelima menjadi 32 orang dengan
presentasi bonus sudah meningkat menjadi 8%, jadi dapat 198. Kemudian di bulan ke-6 menjadi 64, potensi penghasilannya meningkat lagi menjadi 12%, menjadi 464. Kemudian di bulan ke-7, grupnya menjadi 128. Potensi presentasi penghasilannya juga sudah meningkat ya, jadi 16%. Itu memperoleh income 994. Nah, kalau ini diduplikasikan terus sampai di bulan ke-13, maka potensinya adalah 48 juta. Hanya dengan 1 kopi setiap bulan ya. Nah, kemudian boleh nggak kalau saya mau lebih cepat, Bun, gitu. Nggak mau satu-satu gitu ya. Boleh sekali ya. Kita itu satu-satu ini adalah cara yang paling males gitu, cara yang paling gampang saja ya. Tapi kita kalau mau lebih cepat boleh gitu. Nah, contohnya ini saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus kerja 6 bulan ya. Fokus kerja 6 bulan supaya lebih cepat, lebih singkat gitu. Dengan pola 551. Jadi pola 551 ini dimulai dengan mengajak 5 orang baru di bulan yang pertama. Nah, setelah itu kita fokus di bulan kedua sampai bulan ke-6 kita fokus membantu ya, membina dan juga menduplikasikan 5 tim kita supaya anggota 5 orang ini akan 5 anggota tim kita ini juga akan mengajak 5 orang dan menjalankan langkah yang sama ya, kita duplikasikan langkah ini. Dan satunya adalah gunakan minimal 1 produk saja. Jadi kita gunakan minimal 1 produk saja, bebas produknya ya. Produknya boleh kopi, boleh green tea, boleh yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan produknya kopi. Yang pertama kita contohkan produk kopi. Kalau 551 dengan produk 1 kopi saja, maka potensi income-nya di bulan ke-6 adalah 91.900.000. Nah, pola ini juga yang membuat saya juga semakin istilahnya bukan ini ya, tim sudah banyak yang membuktikan bahwa di Swanghor ini sudah banyak yang mendapatkan di atas 100 juta gitu. Karena pola 551 dengan hanya 1 kopi saja udah 91.900.000. Padahal kenyataannya setiap orang itu nggak cukup 1 kopi gitu. Kayak saya pribadi saja setiap bulan itu minimal 6 kopi ya. 3 kopi yang pahit itu untuk saya dan 3 kopi manis untuk suami saya. Karena suami saya lebih suka yang manis. Saya lebih suka yang pahit gitu. Jadi setiap bulan aja sudah 6 box gitu. Artinya ini hanya minimal saja sudah 91 juta. Jadi nggak heran kalau sudah banyak mitra yang mencapai 100 juta per bulan. Nah, kemudian kalau misalnya, Bun, saya nggak ngopi, saya nggak mau kopi, boleh ya. Ini saya contohkan kalau pola kerja 551 menggunakan produk odol. Kalau setiap membernya hanya belanja odol saja, di bulan ke-6 aja kita sudah memiliki potensi penghasilan 30 juta ya. Hanya dengan belanja 1 odol saja setiap bulan. Kita duplikasikan, merekrut 5 orang pertama, secepat mungkin lalu fokus membantu 5 orang di bawah kita untuk masing-masing juga mengajak 5 orang. Nah, menggunakan 1 tube green tea to gel ini per bulan, kemudian memberikan edukasi dan pembinaan secara konsisten, duplikasikan langkah 1, 2, 3 ini dengan benar. Maka di bulan ke-6 potensi income kita adalah 30 juta per bulan. Nah, ini adalah marketing plan dari Swanghor ya. Jadi marketing plan Swanghor itu ada 3 sumber bonus. Ada 3 sumber bonus, dari mana saja? Bonusnya yang pertama adalah bonus retail. Di mana bonus retail kita mendapatkan ya kurang lebih 15-30% ya. Jadi sumber pertama ini bonus retail yaitu selisih atau keuntungan dari penjualan kita secara langsung ya. Nah, sumber yang kedua adalah bonus prestasi. Nah, bonus prestasi ini 4% sampai dengan 28%. Sesuai dengan jumlah PV yang kita peroleh dalam satu grup ya. Ketika kita memperoleh 400 PV, akan dapat 4%. Ketika mencapai 800 PV, akan dapat presentasinya meningkat jadi 8%. 1.600 meningkat lagi menjadi 12%. Ketika mencapai 3.200, omset grupnya kita berhak mendapatkan 16%.
kemudian meningkat 5.200 menjadi 20%, 8.800 menjadi 24%. Kemudian ketika kita mencapai di atas 13.000, ini posisi kita sudah namanya posisi elit. Kita dapat 28%. Jadi fokus kita yang pertama adalah mencapai elit dulu. Setelah kita mencapai elit, gimana kita bantu rekan-rekan kita untuk mencapai elit berikutnya ya. Jadi ketika kita berhasil mencapai satu elit di bawah kita, maka kita akan mendapatkan bonus yang ketiga yaitu bonus kepemimpinan sebesar 6,7% kalau kita baru satu elit. Ketika kita sudah memiliki 3 elit di bawah kita, maka kita akan mendapatkan bonus tambahan 4% ya. Jadi 6,7%-nya ini tidak hilang, tetap kita dapat, tapi kita dapat tambahan 4%. Kemudian ketika kita sudah ada 5 elit di bawah kita juga mendapatkan bonus tambahan lagi 2,7%. Mencapai 7 elit, berhasil mencetak 7 elit, dapat tambahan lagi 1,3%. Dan seterusnya ya, sampai posisi yang tertinggi adalah 13 elit, yaitu Gold Diamond. Nah, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil kerja nyata ya. Ini adalah testimoni. Jadi ini testimoni yang sudah menjalankan selama 13 bulan. Selama 13 bulan, yang tadi di program 111 13 bulan dapat 48 juta. Tapi ini 13 bulan dapatnya berapa? 115 juta. Ini akan bonus di bulan Juni 2024 ya. Dan sampai hari ini itu bonusnya stabil di atas 100 juta, bahkan kemarin bonus terakhirnya itu sudah mencapai 200 juta. Orangnya ada di sini, nanti terakhir saya undang ya orangnya untuk memberikan testimoni. Oke. Nah, ini adalah laporan bonus setelah 1 tahun ya. Ini kisahnya dari Ibu Sri Yulianti dari Kota Bekasi. Ini adalah bonus bulan kemarin ya, baru kemarin keluar nih. Bulan 7 2026. Nah, beliau ini Bu Sri Yulianti mendapatkan bonus bersih 106 juta. Ya, ini seorang ibu-ibu dari Bekasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah kisahnya Bu Siti ya. Bu Siti waktu awal dia menjalankan bergabung di bisnis Wanghor, dia belum nggak mampu beli 1 box kopi ya. Tapi ngomong-ngomong ini fotonya bukan foto asli dari Bu Sitinya ya, karena saya nggak sempat nyari fotonya gitu. Jadi ini pakai foto lain. Nah, Bu Siti ini waktu awal bergabung itu dia hanya bisa membeli 2 saset kopi. Tujuannya beli 2 saset apa? Supaya dia bisa merasakan rasanya kopi seperti apa, manfaatnya seperti apa, supaya dia bisa mengenalkan ke orang lain ya. Jadi tapi luar biasa ya, di bulan Juli kemarin dia sudah mencapai bonus 27.300.000 ya, yang sudah masuk ke rekening tanggal 10 Agustus kemarin. Cair 27.300.000, luar biasa. Nah, kemudian ini juga kisah dari Ibu Vivi dari Brebes ya, yang juga ketika menjalankan bonus pertamanya hanya 34.000 ya, seperti yang tadi saya jelaskan, bulan pertama sampai bulan ketiga belum dapat bonus gitu. Bulan keempat baru dapat bonus. Nah, tapi Bu Vivi ya di sini dia bonus di bulan pertama sudah dapat bonus 34.000. Nah, ketika dia konsisten melakukan sistemnya di bulan ke-8 bonusnya mencapai berapa? 10.800.000. Ya, ini sudah sebuah bukti ya bahwa sistemnya itu berjalan. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak lagi testimoni ya. Ada juga yang istilahnya driver ojol, ojek online, juga bulan Juli kemarin dia mendapatkan income 50 juta per bulan. Nah, itu belum sempat saya bikinkan gambarnya di sini ya. Tapi sebenarnya kalau ada saya punya screenshot bonusnya gitu, mencapai 50 juta per bulan. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan model usaha ya. Apa yang saya jelaskan tadi, bisnis Wanghor, ini perbandingannya
pilih model yang sesuai dengan kondisi dan juga tujuan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu milih usaha konvensional, itu biasanya membutuhkan modal yang relatif besar. Tapi kalau di bisnis Longhor itu dimulai dengan istilahnya modal yang cukup relatif kecil lah ya. Bahkan bisa dilakukan tanpa modal gitu. Kalaupun ada modal, modalnya relatif kecil, relatif rendah. Kemudian kalau konvensional umumnya memerlukan tempat usaha ya, harus ada tempat usaha, harus sewa tempat gitu. Kalau nggak di istilahnya toko, nggak di ruko, minimal ada lapak ya. Lapak itu juga ada sewanya gitu. Nah, kalau di bisnis Longhor kita nggak perlu sewa tempat, kita bisa jalankan dari rumah. Kemudian kalau bisnis konvensional, kita juga perlu namanya menyimpan stok ya. Apapun jualan tisu juga kita perlu ada stok, simpan stok dulu ya. Nah, kalau di Longhor kita juga tidak diwajibkan untuk menyimpan stok. Kita mungkin butuh hanya untuk sampel saja atau untuk konsumsi pribadi ya. Nah, kemudian kalau konvensional itu memiliki biaya operasional yang rutin. Apalagi kalau kita istilahnya punya karyawan ya, setiap bulan sudah otomatis bayar karyawan. Mau untung mau rugi karyawan mah nggak mau tahu ya, yang penting setiap bulan dapat gaji gitu. Kita yang pusing sebagai ownernya ya. Nah, ketika di bisnis Longhor kita itu biaya operasionalnya bisa disesuaikan. Mungkin biaya operasionalnya seperti kuota ya, karena kalau kita online pasti kita minimal harus punya kuota ya, harus punya pulsa gitu. Tapi relatif kecil biaya operasionalnya. Kemudian apa? Resiko juga istilahnya sangat tinggi kalau konvensional karena apa? Mengalami penumpukan barang gitu, harus numpuk barang dulu. Jadi ada resikonya. Saya dulu pernah istilahnya jualan baju anak-anak gitu sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya istilahnya punya banyak reseller. Kemudian karena banyak saking istilahnya resellernya bertambah, akhirnya saya putuskan membeli stok langsung dari China ya. Langsung dari China itu kurang lebih sekitar 30 sampai 50 juta gitu. Setelah saya beli datang barang, tiba-tiba pandemi, tiba-tiba lockdown. Akhirnya apa reseller saya semuanya pada kabur, ada yang pulang kampung, ada yang kena PHK, segala macam ya, sehingga apa? Akhirnya ya stok saya yang menumpuk gitu, nggak kejual karena pandemi ya. Nah, di bisnis Longhor ini tersedia pilihan dropship juga. Kita nggak perlu numpuk stok ya, istilahnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian kalau konvensional itu seringnya bergantung pada lokasi ya, misalnya kayak saya di Kerawang ya, kalau konvensional bisanya hanya di Kerawang saja gitu. Nah, tetapi kalau di Longhor kita bisa lakukan atau kita kembangkan secara online dan juga secara offline. Jadi bisa kita sesuaikan, kita bisa mulai sesuai dengan kemampuan kita jalankan secara fleksibel, kita kembangkan secara bertahap ya. Nah, setiap model usaha pasti memiliki manfaat dan juga resiko ya. Silakan Bapak Ibu pelajari sistem sesuai dengan ketentuan ya. Ya, akhirnya juga Bapak Ibu pada akhirnya keputusan itu tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing ya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan istilahnya tetap berdiam diri gitu ya, atau mau menyiapkan masa depan gitu. Apakah Bapak Ibu mau tetap menunggu gitu atau mulai menyiapkan masa depan ya. Jika tidak mulai, mungkin kondisi Bapak Ibu di 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian gitu ya, mungkin kondisinya akan tetap sama. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu istilahnya memutuskan untuk menyiapkan masa depan mulai hari ini, mungkin di 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kondisinya akan berubah ya. Seperti contohnya kayak istilahnya di sini ada Pak Rusli ya. Ketika dulu waktu 3 tahun yang lalu kan tidak nyangka ya sampai hari ini istilahnya bisa memiliki income sampai ratusan juta per bulan. Jadi keputusan kecil hari ini
itu bisa membuka kesempatan yang lebih besar di masa depan untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari, kemudian mulai, kemudian kembangkan secara bertahap. Kalau Bapak Ibu merasa model ini layak dipelajari, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu silakan daftar ya. Daftarnya gratis. Daftar gratis, silakan Bapak Ibu daftar, menghubungi orang yang mengundang Anda. Kemudian setelah daftar besok langsung ya, nanti pelajari sistemnya gitu. Pelajari sistemnya, mulai hari Senin ada training-training yang Bapak Ibu bisa ikuti ya. Langsung masuk ke dalam grup pembinaan. Nah, setelah ikutin training nanti Bapak Ibu bisa menentukan target pribadi. Nah, kemudian mulai mendapatkan pelanggan, lalu bangun tim secara perlahan ya dengan pendampingan. Nah, silakan Bapak Ibu yang istilahnya yakin untuk merubah masa depannya, hubungi orang yang mengundang Anda. Nah, ini adalah jadwal pelatihan dari distributor ya, distributor baru. Setiap hari ada Zoom ya. Mulai dari hari Senin itu ada new distributor training tentang bagaimana cara memulai. Nah, how to start. Nah, di sini saya sendiri yang akan membawakan bagaimana cara Bapak Ibu memulai di awal ya. Mungkin bingung cara mulainya gimana, nanti dijelaskan di training how to start ini. Kemudian di hari Selasa saya akan jelaskan lebih detail tentang bisnis plan-nya seperti apa. Tadi baru singkat ya, mungkin lebih dalam lagi di training bisnis plan ini. Nah, di hari Rabu itu akan ada fast track yang akan dibawakan oleh leader dari Indo1. Jadi kita ini di bawah naungannya Indo1, di mana Indo1 ini sudah banyak leader-leader di sana ya. Jadi nanti trainingnya ini akan bersama leader-leader secara bergantian gitu. Jadi kita bisa belajar dari banyak leader ya. Kemudian di hari Kamis itu kita akan belajar tentang produk ya. Training produk yang akan dibawakan oleh Miss Gan. Nah, Miss Gan ini adalah orang Singapura ya. Beliau ini yang mensponsori Bu Vita ya, pendiri dari Indo1. Di mana Miss Gan ini sudah 13 tahun menjalankan bisnis Swanghor dan beliau berawal dari konsumsi produk-produk Swanghor. Dia dulu sebelum bergabung, sebelum menjalankan bisnis Swanghor itu banyak banget sakit penyakitnya gitu. Dan dia terbantu sehat, terbantu pulih dari berbagai macam penyakit itu melalui produk-produk Swanghor. Sehingga akhirnya beliau pun memutuskan resign dari pekerjaannya yang waktu itu istilahnya income-nya sudah cukup besar gitu ya, dan dia rela resign dan untuk menjalankan fokus di Swanghor ini. Nah, kita akan belajar bersama di sana. Nah, setiap Jumat ini akan ada seminar bisnis ya. Seminar bisnis seperti ini setiap Jumat akan saya lakukan rutin dengan materi yang berbeda-beda. Jadi materinya nggak akan tetap sama, tapi berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu tidak akan berjalan sendirian ya, karena tersedia jadwal pembinaan rutin. Selain pembinaan Zoom ini juga ada pembinaan di grup ya, di WA grup. Nah, kemudian ini spesial untuk yang hadir malam hari ini, bagi yang mau daftar, mau gerak cepat ya, akan mendapatkan e-book ya, e-book Coffee and Click. Ini maksudnya Coffee and Click apa sih gitu? Sambil ngopi, sambil pencet-pencet HP ya. Akhirnya bisa membangun jaringan nasional. Nah, ini adalah strategi membangun jaringan nasional dari rumah hanya melalui WhatsApp. Ini ditulis oleh Diamond Rusli ya, Pak Rusli yang tadi saya sebut-sebut gitu ya. Orangnya ada di sini. Jadi sambil nanti Bapak Ibu yang mau daftar, saya nanti share di grup form pendaftarannya yang Bapak Ibu mau daftar, silahkan bisa isi formnya, kemudian kirim formnya langsung japri ke saya ya, atau Bapak Ibu yang yang mengundang Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu yang mengundang ke live Zoom ini siapa, Bapak Ibu bisa menghubungi beliau, bilang saya mau daftar, saya mau ikut pendampingannya ya. Nah, sambil nih dapatkan e-book dan mulai bimbingan bersama tim. Silakan Bapak Ibu bisa daftar hari ini juga supaya nanti di hari Senin sudah mulai mengikuti bimbingannya.
Siap Bapak Ibu? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sambil saya buat yang mau daftar, nanti saya kirim formnya. Sambil saya undang Pak Rusli untuk berbagi berbagi tip apa sih isi e-booknya, kemudian apa trik and triknya gitu. Ketika menjalankan bisnis Wanghor pertama kali. Silakan Pak Rusli. Oke, oh luar biasa ya. Bunda Kunsa menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, teman-teman. Eh, teman-teman siapa yang hari ini eh, dapat pembelajaran dari Bunda Kunsa, katakan saya. Silakan ketik saya di kolom chatting ya. Oke, siapa yang mendapatkan pembelajaran hari ini? Sangat bermanfaat ya, tulis ya. Ah, oke. Nah, teman-teman semua ya, salam itu yang dikatakan Bunda Quinsa itu adalah e-book saya tulis untuk